Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa dengan kami kembali di Inilah Luhur. Kali ini kami lengkap, ada Mas Tommy, ada Bro Tuying, dan kali ini kita kedatangan ini yang pernah keluar di ceritanya saya bawain di Ngobor. Ini Jainuri ya namanya. Ini aslinya namanya bukan Jainuri, namanya Mas Arwono sebenarnya dia. Jadi ceritanya itu judulnya di Babat Kebon sama Buka Kaki, udah pernah keluar. Ini orangnya. Mas Tuying sama Mas Tommy, kali ini kita akan bahas tentang sekali lagi kita akan bahas tentang mitos. Ya, jadi ada salah satu mitos yang sekiranya ini menarik untuk dibahas menurut saya. Itu tentang ini, ada beberapa di lingkungan masyarakat kan namanya adat, namanya keseharian, biasa ada perlu yang namanya selamatan atau pendurian kayak gitu kan, ada selamatan begitu ya. Nanti akhirnya biasanya disuguhi yang dibawa pulang itu namanya berkat, bingkisan. Kalau di sini umumnya dinamain berkat ya Mas Tommy. Namun di bingkisan tersebut di acara tertentu ada orang yang nggak makan kayak gitu, pantangan atau apa sebutannya seperti itu. Ya tahlil lah untuk orang meninggal. Acara meninggal ya. Iya, tahlilan meninggal ya. Meninggal. Biasanya kan itu 7 harian atau 3 harian gitu ya. Itu bahkan ada yang ekstrim katanya nyampe minum aja nggak mau minum ya Mas. Iya, minumannya juga nggak mau diminum. Itu seperti apa Mas Tommy ini dengan? Ya mungkin dia punya pegangan masing-masing ya. Pegangan masing-masing ya, istilah kata ada ilmu kejawen yang gitu, nggak boleh makan nasinya dari yang orang meninggal, apapun minumannya gitu loh, yang disuguhkan sama sohibul hajat. Ada benernya sebenarnya dalam keadaan orang kesusahan, sebenarnya lingkungan yang membantu, tapi kan sekarang beralih fungsi tuan rumah yang dalam ya misalkan merasa kesedihan, malah kita yang malah ngerepotin umumnya gitu. Kalau dari dulu kan kita yang ikut membantu, sebenarnya beralih fungsi sekarang kan. Benar-benar ada pergeseran ya Mas Tommy ya. Jadi kalau dulu kita yang memberi, orang yang kesusahan, kita yang memberi, ada tahlilan di situ kita bawa untuk dinikmati bersama setelah doa selesai. Kalau sekarang justru tuan rumah yang udah lagi dapat musibah, lagi sedih, malah justru dia yang repotan lah, harus mikirin ini dalam kesedihan, masih mikirin orang yang lain. Ya timbulnya itu beralih fungsi menjadi sedekah lah. Iya, benar. Berarti tadi salah satunya kaitannya sama ada orang-orang tertentu yang masih megang, mungkin dia itu belajar kanuragan atau ilmu batinan ya, dan pantangannya salah satunya dengan makan nasi seperti itu. Ya itu mitos-mitosnya. Terus yang lain tadi ada kaitan sama kalau makan nasinya ada yang punya penyakit tambah parah ya Mas. Iya, itu tergantung dari kepercayaan orang masing-masing. Ya dari orang hamil nggak boleh makan itunya, yang punya penyakit juga nggak boleh. Iya, betul loh. Ya, kembali lagi ke masing-masing, siapa yang mau megang ya monggo, terserah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dalam konsepsi umum gitu, seharusnya adabnya seperti apa? Kan kita nggak mungkin misalnya kita dikasih begini terus langsung aku enggak seperti itu, aku enggak makan. Terima aja. Setelah diterima itu kan sohibul hajat sebagai sedekah sebenarnya. Ucapan terima kasih udah sedekah. Mendoakan ya Mas. Baik. Tapi bukan sedekah dari si mayat, dari si tuan rumah, tanda terima kasih doang. Ya setelah diterima, ntar kapan dia mau dikasih ke orang lain ya terserah, sepenting kita menjaga perasaan tuan rumah. Pokoknya tetap diterima begitu ya. Biasanya kan kalau itu kan kadang ada yang dapat dari ini, biasanya dari bingkisan oleh-oleh atau kayak semacam berkat. Cuman biasanya jangan dimakan dulu, taruh kolong dulu. Oh, ada seperti itu ya. Ada juga itu. Biasanya itu orang itu biasanya pantang untuk menghindari sesuatu biasanya kalau langsung dimakan biasanya dari timbul ngefek lah sakit. Caranya kayak dibersihin dulu ya seperti itu. Tapi caranya tadi ada yang dimasukin kolong. Sampai semalaman apa? Semalaman. Oh. Ya ada yang di kolong, ada yang dilangkahin ya. Kalau dulu bilangnya sumuk lah. Tapi kalau misalnya kayak tadi dia mempercayai seperti itu terus hal itu nggak dilakukan, biasanya ada imbasnya. Ada imbasnya, tetap kepercayaan pasti. Sugesti bermain sih ya. Iya, itu. Alam pikir juga bermain. Oke, tadi juga gara-gara ini. Iya. Ada yang menarik tadi diungkapin Mas Tommy, ini satu hal yang luhur luar biasa. Ini berkaitan dengan sedekahnya
Si yang punya hajat. Punya hajat, bukan si meninggal. Mayat. Yang meninggal. Oh iya itu ya. Berarti itu nanti Tanda terima kasih. tanda dong. terima kasih karena udah dibantu dari prosesi awal sampai acara doa selesai semuanya ya. Nah ini apakah kayak tadi pahalanya juga bisa dialirkan ke si mayat tadi, Mas? Ya dari doa-doanya baru nyampe. Cuman kalau dari nasi berkatnya dia nggak sedekah dari tuan rumah untuk tanda terima kasih doang lah. Iya, ucapan terima kasih lah. Ngalirnya nanti ke ukhuwah ya, hubungan silaturahmi. Kalau ya. istilah kata berkat itu sebagai dari si almarhum, ikutnya sesajen ya, beda lagi. Betul. Berarti Berbeda kita fungsi itu nggak itu. boleh dimakan. Oke, ini aku mau nanya beralih ke Mas Tuying. Ini Bro Tuying beberapa kali absen. Nah, Lagi sibuk. Mas Tuying, kalau pertanyaan ke Mas Tuying nggak enak kalau nggak jurusannya masalah mistik ya, Mas. Ini tadi disebutkan Mas Sarwono juga ada yang tadi dilangkain, ada di suwok seperti itu ya, ditaruh di kolong, ada pantangan. Sebenarnya dalam sisi batin ada nggak sih yang seperti itu, Mas? Ada, Mas. Kayak seperti apa, Mas? Ya, Biasanya. jadi dia melakukan kayak semacam ilmu lah, Mas. Ilmu. Ilmu sesuatu, ilmu yang Yang pantangannya jangan makan berkat dari yang meninggal gitu, Mas ya. Artinya bijaknya kan seperti ini, kalau misalnya seorang tua tadi bapak-bapak atau ini dia melakukan ilmu tersebut, dia nggak punya kewajiban untuk apa namanya ke tetangga atau siapa untuk ngomong itu jangan dimakan, enggak begitu ya, Mas? Enggak gitu. Paling ke keluarga. Pasnya. Jadi si keluarga nggak, bapaknya mengetahui, si anak-anaknya cuma mengikutin Iya. turun temurun, jadi kayak gitu. Jadi terusan nyampe ke Terusan. bawah gitu. Oh, padahal sebenarnya kalau misalnya anaknya juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. tadi Cuman kan ya. dari ungkapan bapaknya pasti kan ada yang ngefek mungkin ya. Pasti bapaknya mengikuti itu, dia punya suatu pemikiran sendiri. Pasti di anak pasti ntar ngefek. Iya. Cuman mungkin tadi kayak yang diomongin Mas Sarwono yang harus ditaruh di kolong terus sampai semalam penuh, kita juga kayaknya ngeliat dari isi berkatnya ya, Mas ya. Kalau misalnya itu ya harus bau, ya kan nggak bisa tahan namanya, tetap aja. Masalah itu kan beda. Kadang kalau dari masalah pemberian orang dari yang tadi orang meninggal cuma kayak 3 hari, Iya. terus 7 hari, 40 hari, itu kan beda-beda. Beda, iya. Kadang kalau yang 3 hari, kadang ada yang ngasih mentah, semua kayak Indomie, Iya. gula, Oh, itu. kan ada. Terus ada yang dikasih nasi juga ada. Cuman kebanyakan kalau yang ditaruh di bawah kolong meja atau kolong tempat tidur itu kebanyakan mentah yang ditaruh. Kalau yang masih matang, yang udah matang itu malah nggak dimakan, Nggak dimakan, biasanya nggak biasa. dimakan sampai pagi. Oke. Berarti yang memang tahan ya, yang Iya. ditaruh di kolong yang memang makanan-makanan yang tahan lama Iya. begitu, belum jadi begitu ya. Tapi kalau yang memang siap saji, malah memang nggak dimakan, Nggak dimakan. dikasih ke tetangga atau siapa begitu. Iya, itu kalau kita kasih tangga biasanya juga Kadang nggak tersinggung. mau malahan. Tahu orang ini dapat dari mana, dari orang 3 harian atau 7 harian, itu kebanyakan nggak mau. Ya kalau dari persepsi sekarang kita itu sayang nggak dimakan, jadi mubazir, ya kan? Betul, Kalau betul. kita ya pemikiran cuek ya, Mas. Iya. Pemikiran kita cuek, kita mengikuti secara rasional aja. Sesajen aja bisa kita makan, Iya betul. ya kan sekarang. Karena udah ya mungkin dengan beralihnya masa makin modern, Makin kita modern. berpikir makin nggak sempit lah kayak Kalau dulu. pikirnya lebih luas, lebih kita open luas. mind begitu. Terus banyak hal juga yang kita pelajari ya sebagai seorang kan. Nah itu apa namanya? Apakah praktik-praktik kayak gitu di lingkungan sini juga masih ini? Ya kalau ada? di pedesaan masih Masih banyak ada. yang megang. masih banyak yang Dari orang-orang tua dulu sampai ke anak-anaknya pasti masih banyak yang ngikutin kok. Adakah kriteria khusus misalnya Mas Tuyung bisa melihat jenis-jenis ilmu apa seperti itu, yang pantangannya seperti itu, Mas? Ya buat itu sih lindungin diri sendiri sih. Oh, penjagaan begitu ya, betul. tapi dengan hodemia tertentu ya, Iya. yang dia nggak mau tadi ya pantangannya itu tadi Paling ya. betul. Apakah dari istilah kata kalau orang hamil makan nasi berkat itu, apakah mengefek pada dirinya dan janinnya? Enggak sih. Enggak ya sebenarnya. Kalau masalah dari orang hamil itu sebenarnya sih enggak, cuman kalau dari orang hamil itu ada mitosnya kalau orang hamil itu sebenarnya kalau makan itu yang
itu jangan makan ikan sembilang. Kalau orang tua dulu kalau makan ikan Oh, sembilang itu katanya janin bisa hilang. Itu ya. Itu ada Berarti juga. bukan masalah berkat begitu enggak Iya, ya? kalau masalah berkat enggak. Kalau dulu kan asal ketemu ikan, nggak kayak sekarang. Oh, sekarang kita udah dimana aja kita tinggal pilih ya Mas Tolbi ya Mas Tuying ya. Mungkin dulu ada yang pakainya 9 kali mas. Ya sedapatnya ikan. Iya, mungkin. Orang Jakarta dari 9 juga tawat juga ada ya, dengan bahasa yang berbeda walaupun Iya. Ya, apalagi sekarang pergeserannya kan enggak, kalau dulu berkat itu kan identik isiannya ada ikan, ada telur, terus mungkin ya seperti masakan-masakan yang lain, ada yang mie, lain dan juga yang- ya. kalau sekarang kan pergeserannya ada yang Pakai roti. pakai roti Iya. gitu ya. Mungkin kalau misalnya dilempar, bukan dilemparin begitu, dilempar ke tetangga lah, itu lebih masuk akal, pantas gitu loh. Kalau dulu kan kelihatan banget berkat itu, oh ini dapat orang meninggal gitu. Ini kalau buat anak-anak kan nggak terlalu gitu loh. ya, tapi kan kalau seninya enak, walaupun mentah dalam bahasa 3 hari apa 7 hari pasti ada tumpeng yang matang. Betul. Berupa 7 buah. Artinya apa? Artinya kan? ada Itu yang jadi ciri-cirinya. yang kita ganjal. Biasanya ada yang matang walaupun dia mentah, walaupun Pasti matang dibagi 7. 7 ya. Tujuh, Iya, dibagi benar. 7. Nah ini buat Ya, Mas. saya pribadi Ada ya, juga Mas. begitu. Maksudnya pernah kita, sekali dua kita anak kali. muda nggak tahu ya Betul. fungsinya apa, udah ada berkatnya tapi ada tumpengnya yang dibagi 7 orang. Dan Itu fungsinya maksudnya kan apa pasti itu? ada maksud tertentu di Iya. situ ya. Iya, sering kali berangkat selamatan atau apa terus nanti dapatnya roti 1 paket itu kayak ada yang kurang seperti itu ya, kayak kurang hikmat atau seperti apa, nggak menyalahkan Ya, sih. fleksibel lah. Iya, cuman tadi ya, kalau orang dulu kan jelas walaupun ada yang mentah tetap ada tumpengnya, itu pemaknaannya ada mendalam sendiri-sendiri seperti itu ya. Gimana mas? Ada kalau dari nasi tumpeng itu ada sebenarnya. Masalahnya kalau dari nasi tumpeng itu kan satu puji syukur kadang terhadap kita yang maha kuasa yang mencipta, kadang juga puji syukur terhadap yang di lingkungan. Dalam Masa arti itu terima kasih. ya sesepuh lah. Sesepuh, iya. Kadang juga ada kayak yang di sesajin, kalau orang yang di rumah juga sesajin itu kan ada sendiri-sendiri. Itu kadang khususnya kadang buat para wali, terus buyut itu ada. Para pendahulu ya, tetua-tetua ya. Ya rasa kita ada, Puji syukur kita lah. ada karena ada mereka. Benar, benar. Adanya adat, adanya mereka. Dengan mereka, dan bukan dibuat dengan asal tapi dengan suatu pemikiran yang sangat ini mendalam sekali. Ya tinggal menerusin agama-agama terdahulu, cuman kita orang muslim sesajen itu dimasukin ke Islam ya. Betul, iya, ini demikian memang. Para wali sama biasanya mencontohkan seperti itu ya Mas. Iya, Timo. nggak berupa adat, cuman dimasukin. Dimasukin roh Islam, Mas. Ada contoh yang lain Mas Timo, tentang berkat itu yang seperti itu. Ya itu yang 7 gimana itu mas? Bisa Kalau dibahas yang kan? begitu itu kan ada tuh berkatnya. Iya, kalau yang dari 7 itu sebenarnya itu sih simbol. Sebenarnya itu kalau dibelah 7 itu simbol. Kenapa nggak dibelah yang lain semua menjadi Iya. 8, jadi 5, Jadi 4 sama 3 gitulah. 3. Kenapa jadi 7? Iya. Karena dari 7 itu semua orang mintanya kan 7 keturunan. Iya. Mintanya itu kehidupannya 7 nyampe 7 turunan. Iya. Ya kan? Nggak Kebaikannya mungkin lah sampai dari- 3. Ya, Itu harapannya enggak. begitu. Kenapa ada sesajen nyampe mintanya ke buyut atau sesepuh ataupun ke para wali, itu mintanya dari 7 turunan. Iya. Jadi 7 itu supaya kita nikmatin itu nyampe 7 turunan. Oh Iya, rasa syukurnya lah. Ya, Iya, rasa syukur ke 7 turunan ke atas. iya, ke atas nyampe ke bawah. Iya, ke bawahnya juga sama. Semoga tadi kemaslahatannya bisa terus sampai 7 turunan ke bawah Iya. juga sama Iya. begitu Oh ya. iya, iya. Jadi tahu sekarang mas. Iya kan? Iya. Iya, betul sekali. Mas Tuying, yang lainnya apa lagi Mas? Dari sisi batin mungkin ini kan penjelasannya Mas Sarwono. Ada Ya kalau batin sih masuknya ke sifat. kesifat ya, 7 kesifat ya. Mm-mm. Benar-benar. Bisa dibedah Mas. Nanti lain kali Nggak aja. usah, nanti aja. Nah ini ya, soalnya panjang kayaknya. Panjang banget. kalau 7 sifat itu. 2 jam kali. Iya, Bisa panjang nyampe banget. pagi. Iya, 7 sifat itu panjang banget. Nafas ya. Oke. Udah Mas.
cukup. Ya ini sekedar kita ngobrolin tentang tadi masalah berkat, dan ada fenomena lah yang umum, orang kadang-kadang nggak mau makan berkat orang 7 harian, orang meninggal, ternyata alasannya seperti tadi. Itu juga pendapat kami ya Mas Yansi ya. Nah, sebenarnya itu tergantung dari pemikiran orang masing-masing ya. Terus dari kepercayaan orang itu Iya, masing-masing. kita kembalikan ya. Yang penting ada cara kita itu jangan menolak langsung lah seperti itu, takutnya tersinggung, itu aja. Oke, ini yang bisa kami sajikan malam ini tentang tadi. Semoga ada nilai baik yang bisa kita sampaikan, dan kita mohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.